Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Mawati Abiju dari Prodi Keperawatan kelas F. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Sebelum kita membahas sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah manusia yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika jantung kita potong, penampakan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang, dan untuk memudahkan mempelajari ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut, dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Mari kita bahas ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri, dan yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri, dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengundur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerak relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Berikutnya, jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya seperti berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta, lalu pembuluh nadi, lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya, proses saat jantung berdenyut seperti yang sudah dijelaskan di awal. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Maka begini cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih dalam serambi kanan dan serambi kiri. Kutub terbuka, lalu darah menuju bilik saat berkontraksi. Bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah, berkumpul sementara di aorta, lalu keseluruhan tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju
arteri pulmonalis di paru-paru mengalami pernapasan lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernapas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan saat darah menuju ke seluruh tubuh kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru.